Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa pula kepada yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Dr. Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis kasus keterampilan mempresentasikan pada anak sekolah dasar, di mana saya Bunga Sepiola dengan NIM 23129140 selaku moderator. Selanjutnya kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laila Martiatun Ahda Sabila dengan NIM 23126046 sebagai pemateri ketiga. Saya Latifah Mihar dengan NIM 23129047 sebagai pemateri pertama. Next, Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu adalah studi kasus, di mana studi kasusnya berisi tentang analisis keterampilan berbicara dan presentasi siswa sekolah dasar Negeri 2 Jalan Bengkalis Riau kelas 6 pada pembelajaran tematik. Selanjutnya untuk materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu ada hakikat keterampilan mempresentasikan. Lalu yang kedua ada faktor yang mempengaruhi keterampilan mempresentasikan. Lalu yang ketiga itu ada tujuan mempresentasikan. Yang keempat ada peranan keterampilan mempresentasikan. Yang kelima ada efektivitas keterampilan mempresentasikan. Yang keenam ada jenis-jenis mempresentasikan di sekolah dasar. Dan yang terakhir ada metode presentasi. Baiklah, untuk penyampaian studi kasus yaitu yang akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan studi kasus mengenai analisis keterampilan berbicara dan presentasi siswa sekolah dasar Negeri 2, Jalan Bengkalis Riau, kelas 6 pada pembelajaran tematik. Keterampilan berbicara dan presentasi atau KBP merupakan salah satu keterampilan literasi dasar yang harus dimiliki siswa sekolah dasar. Keterampilan berbicara dan presentasi harus dilatih sedini mungkin agar siswa siap untuk menyampaikan ide dan gagasannya di depan orang banyak. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif mengenai keterampilan berbicara dan presentasi siswa sekolah dasar kelas 6 pada pembelajaran tematik. KBP siswa hanya akan meningkat apabila guru pandai dalam memilih metode pelajaran yang tepat. Apapun metodenya, apabila belum pernah diterapkan, maka guru belum bisa berkomentar terhadap hal tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah segera menerapkan strategi point center point agar KBP siswa lebih baik. Permasalahan lainnya adalah bagaimana KBP siswa pada pembelajaran tematik kelas 6 di SD. Perbedaan gender siswa apakah akan mempengaruhi KBP siswa pada pembelajaran tematik kelas 6 di SD? Hal inilah yang menjadi keingintahuan periset untuk melakukan riset lebih lanjut. Fokus permasalahan riset ini terletak pada KBP siswa laki-laki dan perempuan pada pembelajaran tematik kelas 6 di SD. Riset ini dilakukan di SD Negeri 2 Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba, Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hasil KBP siswa laki-laki pada SD pembelajaran tematik menunjukkan nilai rata-rata 86,75% dengan kategori sangat tinggi. Hasil KBP siswa perempuan pada pembelajaran tematik di SD menunjukkan nilai rata-rata 87% dengan kategori sangat tinggi juga.
Nilai rata-rata KBP siswa laki-laki dan siswa perempuan pada pembelajaran tematik di SD kelas 6 menunjukkan nilai rata-rata KBP yang tidak berbeda jauh, hanya selisih 0,25%. Mereka menunjukkan nilai rata-rata yang hampir sama dan sama-sama berada pada kategori sangat tinggi. Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset Mutia bahwa KBP yang tinggi bisa dicapai dengan salah satunya menerapkan metode bermain peran. Guru SD harus bisa mengidentifikasi kebutuhan KBP siswa. Guru yang bisa memprofil hal tersebut akan memudahkan guru yang bersangkutan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang dipilihnya. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berimbas pada hasil belajar siswa secara signifikan. Budaya sekolah yang memberi kesempatan presentasi siswanya akan menjadi sekolah yang unggul. Presentasi siswa termasuk kemampuan literasi dasar yang saat ini menjadi salah satu program pendidikan secara nasional. Jadi, kemampuan presentasi yang terus diasah berdasarkan mata pelajaran tertentu mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam keterampilan berbicara dan presentasi atau KBP siswa yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang kurang tepat. Jika guru tidak memilih metode yang sesuai, kemampuan berbicara siswa tidak akan berkembang optimal. Yang kedua, kurangnya latihan. Siswa yang jarang diberi kesempatan berbicara di depan umum akan kesulitan mengasah keterampilan ini. Yang ketiga, kurang sistematis. Siswa yang belum bisa berbicara dengan teratur sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide. Yang keempat, kurangnya perhatian guru. Guru yang tidak memahami kebutuhan individu siswa tidak dapat memberikan dukungan yang efektif. Dan yang kelima, bakat yang tidak diasah. Siswa yang berbakat berbicara akan sulit berkembang jika tidak mendapatkan bimbingan dan latihan yang cukup. Dari kasus di atas dapat kita simpulkan solusi dari faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan mempresentasikan yaitu pemilihan metode pembelajaran. Guru yang memilih metode pembelajaran yang tepat seperti point center point dan bermain peran dapat meningkatkan KBP siswa secara signifikan. Yang kedua, pemberian masalah konstekstual. KBP siswa dapat meningkat ketika mereka dihadapkan pada masalah nyata di lingkungan mereka dan diminta untuk menemukan solusi yang kemudian dipresentasikan. Yang ketiga itu perbedaan individu. Meski tidak ada perbedaan signifikan antara KBP siswa laki-laki dan perempuan, setiap siswa pasti memiliki gaya presentasi yang berbeda. Yang keempat yaitu budaya sekolah. Sekolah yang mendukung dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan presentasi secara rutin akan membantu mengasah keterampilan ini. Yang kelima, latihan dan pembelajaran berkelanjutan. KBP merupakan keterampilan yang bisa dilatih dan ditingkatkan melalui pembelajaran berkelanjutan. Yang keenam, peran guru. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan KBP siswa sehingga dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan berbagi peran. Saat siswa berkolaborasi dan berbagi peran, mereka didorong untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara terstruktur yang merupakan dasar dari kemampuan presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang A, yaitu hakikat keterampilan mempresentasikan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata presentasi itu sendiri salah satunya diartikan dengan pengucapan pidato. Sedangkan arti mempresentasikan adalah menyajikan, mengemukakan, atau dalam diskusi dan sebagainya. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di depan forum atau audiens dalam rangka menyampaikan informasi atau gagasan untuk memperoleh pemahaman atau kesepakatan bersama. Penyampaian ide maupun gagasan kepada orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui presentasi. Presentasi adalah proses unjuk kerja oleh siswa untuk mempresentasikan materi yang telah disusun secara lengkap, ringkas, jelas, runtut, dan penuh percaya diri dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang keaktifan presentasi. Suryadi 2020 menyatakan bahwa presentasi adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan tujuan untuk memperkenalkan dan meyakinkan orang lain tentang ide serta gagasan seseorang.
Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa keterampilan mempresentasikan adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi atau ide secara efektif kepada orang lain melalui presentasi lisan, visual, atau kombinasi keduanya. Beberapa keterampilan yang penting dalam mempresentasikan termasuk kemampuan berbicara dengan jelas dan lancar, kemampuan mengatur isi presentasi dengan logis, keterampilan dalam menggunakan slide PowerPoint, kemampuan berkomunikasi dengan percaya diri, kemampuan membaca audiens dan meresponnya, keterampilan dalam mengelola waktu presentasi, dan kemampuan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan mudah dipahami. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan mempresentasikan yang akan saya sampaikan, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan mempresentasikan, di antaranya yang pertama itu adalah kecakapan menguasai audiens. Banyak hal menarik yang dapat dilakukan untuk menguasai audiens, di antaranya adalah melakukan simulasi, memberikan pertanyaan atau diskusi, memberikan tayangan video, dan sebagainya. Hal yang menarik sangat dibutuhkan agar audiens tidak merasa bosan saat melihat kata presentasi. Yang kedua, jangan berbicara pada slide. Sebaliknya, pembicara lebih memfokuskan mata dan perhatiannya kepada audiens. Berbanyak kontak mata akan membuat presentasi menjadi lebih menarik. Yang ketiga itu adalah kemampuan berbicara dan bahasa tubuh. Cara berbicara merupakan hal utama yang menjadi sorotan audiens saat pembicara sedang melakukan presentasi, dan juga gaya bahasa tubuh yang menyesuaikan dengan bahasa lain. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah tunjukkan antusiasme. Yang kelima yaitu jelaskan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang keenam, buat angka menjadi berarti. Jika mempunyai data, berarti angka yang dapat menunjang presentasi, manfaatkanlah sangat optimal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu latihan atau simulasi. Yang delapan, kuasai materi. Yang kesembilan yaitu jiwa materi yang akan dibawakan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu background yang sederhana. Background yang digunakan pada setiap slide harus diperhatikan. Jangan sampai ada kalimat yang tidak bisa terbaca dengan jelas karena penggunaan background yang terlalu kontras. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai tujuan mempresentasikan. Menurut Erwin Sutomo, pada tahun 2007, tujuan presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada kelompok audiens. Ada juga beberapa pendapat ahli lainnya, yaitu menurut Titi Triwidodo dan Joko Kristono, tujuan presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Selanjutnya ada menurut Terace, Triwahyuni, dan Abdul Qadir, tujuan presentasi adalah kegiatan yang penting dalam mengomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiens agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu ada juga beberapa tujuan presentasi secara umum, yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi atau materi, yang kedua menciptakan suatu ide ataupun gagasan, yang ketiga meyakinkan para peserta, yang keempat menghibur pendengar, yang kelima memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu, yang keenam menyentuh perasaan dan emosi peserta, dan yang terakhir melakukan promosi. Tujuan penggunaan teknik presentasi dalam kegiatan pembelajaran pada anak adalah untuk memacu kemampuan berbicara anak dalam hal menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain tentang topik pembelajaran yang dipelajari. Suryadi berpendapat beliau menyatakan bahwa presentasi adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan tujuan untuk memperkenalkan dan meyakinkan orang lain tentang ide serta gagasan seseorang. Selanjutnya, itu adalah peranan keterampilan mempresentasikan. Ada beberapa peranan keterampilan mempresentasikan, yaitu yang pertama adalah kemampuan berbicara melalui presentasi.
Mereka belajar untuk berbicara dengan jelas, merangkai kata-kata, dan mengungkapkan ide dengan baik. Yang kedua adalah percaya diri. Melakukan presentasi di depan teman-teman dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Untuk mempresentasikan suatu topik, anak-anak perlu memahami materi tersebut dengan baik. Yang keempat, kemampuan komunikasi presentasi membantu anak-anak memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Yang kelima itu keterampilan sosial. Melalui presentasi, anak-anak juga belajar bekerja sama dengan teman-teman sebayanya dan kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, serta memberikan umpan balik yang positif. Dan yang keenam, persiapan untuk masa depan. Keterampilan mempresentasikan sangat bermanfaat di masa depan ketika anak-anak menghadapi tugas presentasi di sekolah menengah, perguruan tinggi, atau dalam karir mereka. Selanjutnya, yaitu materi mengenai efektivitas keterampilan mempresentasikan yang akan disampaikan oleh Lailam. Kepada Lailam, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu efektivitas keterampilan mempresentasikan. Teknik presentasi yang dilakukan oleh peserta didik dikemas dan diadaptasikan dalam bentuk permainan, sehingga mendukung karakteristik proses pembelajaran peserta didik yang identik dengan belajar sambil bermain. Dalam mengaplikasikan tiap-tiap langkah teknik presentasi pun, anak-anak dibebaskan untuk berimajinasi dan berkreativitas. Contoh pada langkah pertama yaitu pembukaan, anak-anak bebas dalam memperagakan salam pembuka atau penyampaian topik menurut gaya dan cara yang mereka suka. Pada langkah kedua, yaitu penyampaian isi presentasi. Anak-anak bebas menjelaskan isi materinya, boleh menggunakan gambar, menunjuk benda terkait topik secara langsung, atau memperagakan isi materinya di depan teman-temannya. Dalam langkah ketiga, yaitu kegiatan tanya-jawab tentang materi presentasi. Presenter berhak menunjuk teman yang mau bertanya dan teman-temannya berhak menanyakan apa saja tentang presentasi yang sudah ditampilkan, walaupun sambil bertanda terakhir. Bertanya terakhir, pada langkah penutup, presenter bebas menyampaikan penutupan presentasinya, baik menutup langsung dengan cara yang mengucapkan terima kasih dan salam, atau menyampaikan rangkuman versi mereka masing-masing, dan boleh juga dengan cara menyampaikan pesan atau amanat dari materi yang telah disajikan. Dengan kata lain, penggunaan teknik presentasi akan meningkatkan kemampuan berbicara anak, serta kemampuan menyimak atau melengahnya. Karena kedua kemampuan ini sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. F. Jenis-jenis mempresentasikan di sekolah. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu adalah jenis presentasi yang tiba-tiba terjadi tanpa persiapan apapun. Keuntungannya, yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sebenarnya. Yang kedua, kata atau nada yang keluar merupakan hasil dari spontanitas. Yang ketiga, membuat pembicara berpikir sambil menyampaikan informasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, informasi yang disampaikan terputus-putus karena butuh waktu untuk memikirkan dan mengolah kata-kata. Yang kedua, tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena tiba-tiba digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, ada demam panggung karena tidak ada persiapan untuk apa yang akan dikatakan. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Pembicara membacakan naskah sebagai informasi yang disampaikan. Setiap kala yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Keuntungannya, yang pertama, penyerahan dilakukan secara berurutan atau sistematis. Yang kedua, kata yang keluar diungkapkan dengan benar dan benar. Yang ketiga, tidak ada kesalahan dalam pengiriman. Kekurangan presentasi naskah yaitu yang pertama, pendengar akan bosan mendengarnya. Yang kedua, untuk pendengar yang tidak termotivasi untuk mendengar. Yang ketiga, tidak menarik saat mengirimkan informasi. Yang keempat, terlalu sibuk membaca naskah untuk tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, seolah-olah pendengar tidak peduli.
Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi dilakukan dengan menghafal teks yang disediakan, berbeda dengan tipe manuskrip. Memoriter tidak menggunakan teks dalam pengirimannya. Pembicara hanya mempersiapkan diri untuk hal ini dengan mencatat dari teks yang isinya berkaitan dengan informasi yang ingin disampaikan. Kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan naskah. Yang keempat ada presentasi extempore. Pembicara hanya menyiapkan materi dengan garis besar dan kemudian akan menjelaskannya secara detail pada saat presentasi. Keuntungan presentasi extempore yaitu yang pertama, pembicara dapat menyampaikan informasi dengan jelas karena ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. Yang ketiga, kemungkinan besar dalam penyampaian pembicara akan menarik perhatian pendengar karena tidak mengacu pada naskah atau hafalannya, tetapi tidak menyimpang dari garis besar materi. Yang keempat adalah lebih banyak kebebasan pengiriman. Yang kelima, pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengarnya. Kekurangan presentasi extempore, yang pertama harus memiliki wawasan yang cukup tentang topik yang sedang dibahas. Yang kedua, butuh waktu lama untuk menyiapkan presentasi. Yang ketiga, ini sulit bagi pemula karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. G. Metode presentasi. Presentasi merupakan kegiatan menyajikan sesuatu di depan audiensi dengan atau tanpa menggunakan media. Metode ini dapat diterapkan dalam kerangka paradigma behavioristik maupun konstruktivistik. Di dalam paradigma behavioristik, presentasi menjadi metode yang diterapkan dalam pembelajaran langsung. Ketika guru menjadi penyajinya, sementara siswa menjadi audiensi yang menyimak. Metode ini dapat diterapkan di sepanjang proses pembelajaran. Sementara di dalam paradigma konstruktivistik, presentasi bukan dilakukan oleh guru, melainkan dilakukan oleh siswa. Presentasi dilakukan siswa untuk menyajikan hasil belajar yang telah diperolehnya. Presentasi ini dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Presentasi dapat dilakukan setelah siswa melakukan observasi, studi literatur, eksperimen, maupun kerja proyek. Hasil observasi yang diperoleh di lapangan, hasil eksperimen yang dikerjakan di laboratorium, atau produk proyek yang telah selesai dibuat, dapat dipresentasikan di depan kelas di hadapan siswa lain. Selanjutnya, presentasi dapat dibantu dengan media-media berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar menjadi kegiatan yang bermakna, menantang, dan menyenangkan. Siswa dapat diminta menyiapkan sendiri media presentasi dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Aplikasi PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang selama ini banyak digunakan sebagai media presentasi. Selain itu, sudah tersedia juga bentuk-bentuk aplikasinya yang sejenis seperti KineMaster, Canva, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laila yang telah menyampaikan materi. Jadi dari penyampaian materi yang kami sampaikan tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mengembangkan keterampilan mempresentasikan pada anak-anak sekolah dasar sangat penting untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan pemikiran kritis sejak dini. Anak-anak yang dilatih untuk mempresentasikan gagasan mereka akan lebih mampu menyampaikan pendapat secara efektif, berinteraksi dengan audiens, dan merespon pernyataan dengan lebih percaya diri. Pengajaran keterampilan ini juga mendukung perkembangan keterampilan sosial dan akademis, karena anak-anak belajar untuk menyusun dan menyampaikan suatu informasi dengan cara yang terstruktur. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang tidak kurang berkenan atau tidak tepat, kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.